Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vida, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum Vida wisuda, biar wisudanya itu lancar, kita adakan ngaji dulu ya, biar nanti ketika Vida ditanya di wisuda itu sudah siap. Nah, sekarang belajar Gharib Mushkilat halaman 26 yang ini ya. Vida bisa baca dulu halaman 26. Di situ nanti ada beberapa bacaan sakta. Dan Vida sudah tahu ya, Vida ya, sakta itu apa? Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Panjangnya? 1 alif atau 2 harakat. Nah, betul. Jadi nanti ketika ada bacaan sakta di dalam Al-Quran itu, Vida tidak boleh ngambil nafas. Contohnya gini, waqilaman rok. Nah, selama 2 ketukan itu, Vida berusaha berhenti tapi tidak mengambil nafas. Paham? Nah, nanti di halaman 26 itu ada bacaan sakta. Nanti dibaca ya. Ini dibaca sesuai dengan makharijul huruf. Panjang dibaca panjang, pendek juga dibaca pendek, itu ya. Jangan sampai keliru. Terus tajwidnya harus benar juga. Karena nanti yang jadi penilaian juga cara membaca Al-Qur'annya Vida itu harus benar. Ya, jangan sampai kebalik-balik ini panjang kok dibaca pendek gitu. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahul firaq. Nah, stop. Nah, di situ ada kalimat waqilaman raq. Nah, waqilaman raq ini terdapat di dalam Quran surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah juz 27 ayat 29. Nanti Vida bisa dicek sendiri di dalam Al-Quran itu ada kalimat ini. Nah, ketika menjumpai kalimat waqilaman raq ini, Vida sudah tahu kalau ini itu surat, ini itu bacaan sakta. Ketika ada bacaan sakta berarti harus berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Mengambil nafasnya berapa? 1 alif atau 2 harakat. Atau 2 ketukan. Berarti waqilaman raq. Selama 2 ketukan itu Vida berhenti tapi tidak mengambil nafas ya. Ya. Lanjut yang ini. Liko ana. Nah, sebentar. Liko ana boleh. Ini gimana cara bacanya? Ketika Vida menjumpai kalimat liko ana, nah itu ada hamzah setelah nun. Berarti cara baca sebabnya apa? Nunnya didahului, hamzah tetap dibaca panjang. Liko ana, gimana? Nunnya didahului, hamzah dibaca panjang. Liko ana. Berarti kalau ada nanya di kalimat liko ana ini, Vida bacanya panjang ya. Ya. Terus afain, fa-nya tulisannya panjang, dibaca pendek. Afain, fa-nya tulisannya panjang, dibaca pendek. Afain. Berarti kalau ada kalimat afain, meskipun itu fa-nya itu tulisannya panjang, tetapi cara bacanya pendek. Nah, itu yang aneh di dalam Al-Qur'an ya. Kalau kita nggak belajar gharib, nggak semua anak itu bisa bacanya, karena di sini nanti di Al-Qur'an itu tulisannya panjang fa-nya. Nanti ketika ada afain, meskipun tulisannya panjang dibaca pendek. Afain gitu ya. Terus alladzina. Nah, sebabnya seperti ini. Bila di awal ayat dibaca alladzina, bila di tengah ayat dibaca nilladzina. Bila di awal ayat dibaca alladzina, bila di tengah-tengah ayat dibaca nilladzina. Nah, ini tuh seperti ini. Ketika ada alladzina di kalimat awal di dalam Al-Qur'an, artinya setelah ada waqaf itu kan berhenti. Nah, terus ada kata alladzina itu bacanya alladzina. Tetapi kalau mau dilanjut dari kalimat sebelumnya itu nanti disambung dengan ada huruf nun kecil. Berarti nilladzina nanti disambung dengan ayat sebelumnya ya. Berarti ada 2 cara membaca, alladzina sama Nah, kalau nilladzina itu kalau di kalau alladzina di awal. Terus wa anabu.
dibaca panjang ya, karena ada ana yang dibaca pendek. Lah kalau ini ada 4 ana yang harus dibaca panjang. Anaba, anabu, anas, al. Nah, 4 ana ini wajib dibaca panjang, termasuk wa anabu ya. 4 ana ini wajib dibaca panjang karena ya emang harus dibaca panjang ya. Lanjut, malaihi. Lamnya tulisannya panjang dibaca pendek. Lamnya tulisannya panjang dibaca pendek. Malaihi. Nah, di situ lamnya tulisannya panjang, tetapi kalau di dalam Al-Qur'an ketika Fida membaca Al-Qur'an, meskipun Fida kan udah belajar huruf ya, lamnya tulisannya panjang dibaca pendek. Berarti malaihi gitu ya. Enggak boleh panjang ya. Karena Fida udah tahu cara membaca ini. Ada kalimat malaihi, kan Fida udah belajar huruf nih. Berarti harus dibaca pendek. Terus ini mayyasha'illah, tulisannya panjang dibaca pendek. Mayyasha'illah. Mayyasha'illah, tulisannya panjang dibaca pendek. Mayyasha'illah. Nah di sini mayyasha'illah ini sama ya. Jadi kita kalau nggak belajar huruf itu nggak bakal tahu mana yang harus dibaca panjang, mana yang harus dibaca pendek, karena kalimat-kalimat di huruf ini termasuk kalimat-kalimat yang aneh. Meskipun kadang tulisannya panjang dibaca pendek, tulisannya wasol dibaca waqaf, seperti itu ya. Terus ini yalhasdalika, langsung ini kan sama. Yalhasdalika, baca. Yalhasdalika. Nah ini cara bacanya unik. Ini itu kan tulisannya sa ya, dibaca dal double, jadi yalhasdalika. Nah, orang kalau tidak belajar huruf pasti tidak akan tahu, karena kalau ini itu sebenarnya cara bacanya pakainya dal, pasti bacanya yalhasdalika. Nah, kalau Fida kan udah belajar ya, cara bacanya berarti yalhasdalika. Nah, seperti itu. Sama juga yang ini, irkab ma'ana. Gimana? Irkab ma'ana. Nah, ini kan pakai ba ya, irkab ma'ana. Nah, kalau kita nggak belajar huruf, kita pasti nggak tahu kalau sebenarnya cara bacanya itu irkam. Nah, pakainya mim dengan mim, ya, bukan ba lagi. Ini berarti kan kalau kita menyalahkan Al-Quran nggak boleh ya, tulisan Al-Quran, karena ini firman dari Allah. Tapi kita harus tahu cara membacanya itu bukan pakai ba, tapi irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Lanjut. La ta'lamunahum. La ta'lamunahum. Allahu ya'lamun. Nah, ini juga, ini kan ada tanda wa. Oh, tapi kalau diwasal berarti Tepung. Nah, berarti gimana? La ta'lamunahum. Nahumullah. Allahu ya'lamun. Samuda. Tulisannya panjang dibaca pendek. Nah, Samuda. kalau ini kebalikan sama yang tadi. Tadi kan ada yang tulisannya panjang harus dibaca pendek. Nah, kalau ini tulisannya panjang, tadi kan tulisannya pendek harus dibaca panjang. Kalau ini panjang, tulisannya panjang dibaca pendek. Berarti kalau meskipun di Al-Quran nanti tulisannya panjang, nah Fida kan udah tahu berarti harus dibaca pendek. Samuda. Lan nadwa. Tulisannya panjang dibaca pendek. Lan nadwa. Lata, ini kalau ini beda sendiri. Ini adalah lata manna. Nah, ini adalah bacaan ismam. Ismam itu mencondongkan bibir, ya, memajukan bibir 2 cm. Nggak apa-apa, nggak diukur, nggak apa-apa. Nah, cara bacanya ketika non itu dibaca, diucapkan, Fida harus mencondongkan bibirnya. Lata manna, sehingga muncul suara manuna, tetapi dengan cara mencondongkan bibir. Lata manna. Gimana? Itu Fida bisa temukan
kalimat latak mana ini di dalam surat Yusuf. Yusuf juz lupa. Iya. Juz 12 ayat 11. 11. Eling-eling ya. Juz 12 ayat 11. suratnya surat. Surat Yusuf. Nah, ini juga masalan al-qaumu. Cara bacanya gimana? Al-qaumu. Bila wasol Bila wasol dibaca. masalah. Salah. Masalanil qaumu. Masalanil qaumu. Ini majreha. Majreha. Coba Vida bacanya gimana ini? Majroha. Sebenarnya tulisannya seperti itu kan? Nah, majroha ini itu ro yang fathahnya itu dimiringkan. Berarti cara bacanya bukan majroha lagi tapi majreha. Gimana? Majreha. Nanti ketika Vida menemukan kalimat ini biasanya ada di dalam Al-Quran surat apa? Tahu? Tidak. Surat Hud Surat Hud. juz 12 12 ayat 4. 41. Nah, nanti di surat Hud ini kita akan menemukan kalimat majreha di dalam surat Hud juz 12 ayat 41. Di situ kita akan menemukan kalimat ini tapi dengan cara membacanya bukan majroha tapi majreha. Gimana? Majreha. Bukan majroha lagi ya. Kita udah tahu ya. Udah. Nanti ketika di Al-Qur'an berarti harus benar bacanya. Karena kalimat-kalimat yang ada di huruf ini termasuk kalimat yang aneh. Ada yang harus monyong, ininya harus bibirnya harus moncong, ada yang tulisannya panjang dibaca pendek, ada yang apa namanya? Sak dibaca dal. Nah, orang kalau tidak belajar huruf ya, orang kalau tidak belajar huruf pasti akan salah gitu ya. Lanjut. Fa'ana. Fa'ana tulisannya panjang, tetap panjang. Wah, kok panjang. Oh iya pendek. Ya, ini kan kemarin kan udah Bu Novi udah kasih tahu ya. Oh iya. Fa'ana tulisannya panjang dibaca pendek. fa'ana. Fa'ana. Nah, ini juga kalau orang nggak belajar huruf pasti nggak tahu kalau sebenarnya dibacanya Pendek. Nah, pasti kan bacanya fa'ana gitu kan. Kalau orang nggak tahu pasti bacanya panjang, makanya kita harus belajar huruf. Sekarang kita udah tahu ya cara membaca huruf itu, cara membaca Al-Quran yang benar itu harus melewati tahap-tahap, salah satunya belajar huruf. Nah, huruf itu kenapa kita harus belajar sih Bu? Kenapa? Yuk. Karena banyak kalimat-kalimat yang aneh ya, makanya harus belajar tuh. Karena Vida udah siap? Ya. Udah siap di wisuda? Apa yang Vida siapkan? Apa saja? Belajar, terus menghafal, terus harus berani, siap mental, betul. Karena nanti itu Vida di sana majunya di tesnya pakai mic, didengarkan semua orang, termasuk ibu bapaknya Vida ya. Jadi Vida kan belajar selama ini, kalau nanti pas maju nggak bisa kan malu nggak? Malu ya, apalagi dilihat ibu bapaknya ya. Ya, ya udah, nanti kita belajar lagi ya di pertemuan berikutnya. Ya, sekian. Nanti dilanjutkan halaman berikutnya. Ini udah di halaman 26, berarti besok kesini ya. Sekian dulu ya. Sudah paham ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu sini. Semoga bermanfaat konten ini, semoga bisa dijadikan pelajaran bahwa kita bagaimanapun juga ketika mau membaca Al-Quran dengan benar, kita juga harus belajar huruf sebagai landasan atau sebagai dasar agar cara membacanya itu bisa benar atau bisa sesuai.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.